Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Di depan kita ini terdapat beberapa box dari koleksi pesawat glider remote control yang saya punya ya. Dulu saya beli pesawat-pesawat ini masih murah-murah ya. Beberapa malah saya dapatkan harganya sekitar 100 ribuan ya. Namun sekarang harga-harga pesawat-pesawat seperti ini cukup mahal, antara lain dikarenakan mulai diberlakukannya pembatasan impor barang-barang dari Cina ya, yang menyebabkan seller-seller lokal kita menaikkan harga-harga barang jualannya mereka ya. Oke, namun jangan khawatir karena kita masih punya solusi untuk hobi aeromodeling kita ya, yaitu ini dia. Ya, apakah ini? Ini merupakan pesawat glider dengan remote control buatan lokal yang juga dijual di marketplace semacam Shopee ya. Ini saya dapatkan dengan harga yang murah ya, hanya 100 ribu kira-kira. Dan ketika saya membelinya pas lagi ada promo, sehingga harga resminya ini saya dapatkan hanya 99 ribu rupiah ya. Cuma ya packingnya seperti gini ya, box bekas dari kemasan apa ini, sepertinya Aqua. Ekspedisinya ini agak ceroboh, jadi banyak-banyak ya. Oke, kita langsung aja unboxing untuk melihat dalamnya ya. Jadi ini masih berupa barang yang harus kita rakit dulu ya. Mudah-mudahan nggak penyok ya. Ini fuselage-nya, ini ekor belakang kayaknya, dan ini adalah sayapnya ya. Sebentar, saya sobek dulu ya. Semua sudah dikeluarkan dan ternyata bukan Aqua namun Buya. Oke, sip ya. Jadi ini merupakan pesawat busa ya, gabus ya, bukan EPP foam ya. Pesawat gabus yang dilengkapi dengan mesin serta dikendalikan dengan remote control smartphone ya. Jadi ini komunikasinya melalui WiFi ya. Kelengkapannya hanya fuselage, sayap, dan ekor pesawat ya. Disertakan juga baling-baling cadangan lumayan. Baling-balingnya besar nih, mungkin ukuran 5 cm mungkin ya. Ini baling-balingnya lebih besar daripada pesawat Messerschmitt yang saya beli dari Cina ya. Besar nih. Kalau ini diameternya cocok dengan pesawat Messerschmitt saya, mungkin ini bisa saya pakai nih. Oke, jadi baling-baling cadangan. Kemudian kabel untuk charger baterainya. Oh, berarti ini baterainya baterai tanam nih kayaknya. Dan ini dia pesawatnya ya. Ini sudah dilengkapi dengan double tape ya. Double tape-nya di sayapnya mungkin. Oh ya. Ya, ada, lihat ya. Tinggal kita lepas, lalu kita rekatkan. Sini sudah dikasih kisi-kisi lokasinya di antara dua garis ini. Dan di dalam sini untuk modul pengendalinya ya. Di samping kiri bisa kita lihat ada port USB yang mana digunakan untuk mencharge ya. Jadi ini baterainya benar baterai tanam. Kemudian di kiri kanannya ini ada dua utas kabel keluar yang dihubungkan ke motor di sayapnya ya. Oke, kita langsung coba rakit aja dulu ya. Ini kok ekornya besar sekali ya. Oke, sip. Kita coba center of gravity-nya ya. Agak cenderung ke depan, tapi bagus sih. Oke, sebentar kita coba
gliding di dalam rumah dulu ya. Ya, dari percobaan melempar-lempar tadi, kecenderungan pesawat ini melayang ke kiri ya. Ya, ini antara lain karena pada saat pengiriman untuk dihedralnya ini tidak sama ya. Nggak apa-apa sih. Ini bisa kita bengkokkan lagi ya. Dipanaskan pakai hair dryer juga bisa. Oke. Nah, ini yang belum kita pasang adalah untuk motor-motornya ya. Tinggal dipasang begini aja. Jangan takut, ini nggak mungkin kebalik soketnya ya, antara kutub positif negatifnya. Oke. Lalu yang ini. Oke. Kita lanjutkan pembahasan tentang pesawatnya ya. Sekarang kita bahas soal komunikasi antara pesawat ini dengan smartphone ya. Nah, di sini berbeda dengan komunikasi antara drone dengan smartphone pada umumnya ya. Untuk pesawat ini, kita harus terlebih dulu men-setting hotspot pada smartphone ya. Kemudian pesawat inilah yang menghubungkan diri ke hotspot tersebut ya. Kalau biasanya pada drone-drone mainan, kita menghubungkan smartphone ke access point atau hotspot dari drone tersebut ya. Namun untuk pesawat ini berbeda. Nah, di sini kita akan menjumpai kendala untuk beberapa jenis-jenis smartphone ya. Terutama kalau dari pengalaman saya tuh untuk jenis-jenis smartphone Sony Xperia keluaran Docomo ya. Kita coba dulu. Jadi, sebelum kita hubungkan, kita setting dulu untuk hotspot di smartphone ini ya. Istilah yang populer di dunia Android disebut tethering ya. Oke. Di sini kita lihat yang settingannya dulu ya. Kita configure. Nah, firmware yang terpasang di pesawat ini mengharuskan kita membuat hotspot di smartphone kita dengan nama tertentu ya. Biasanya seller akan memberitahu kita untuk nama SSID serta password yang harus dimasukkan ya. Hal itu agak terasa kurang nyaman ya, terutama kalau kita sering menggunakan tethering di smartphone kita ya. Kita harus ubah dulu ke spesifikasi ini ya. Pada kasus saya mempunyai pesawat yang akan mencari hotspot dengan nama RC Wi-Fi 001 dengan password seperti ini ya, mini RC Wi-Fi 000. Jangan takut kalau Anda beli pesawat seperti ini, pasti sellernya akan memberitahu ya. Sini sudah saya siapkan. Kemudian sebelum kita aktifkan, saya tunjukkan dulu. Kita juga harus sudah menginstal aplikasi namanya ini, Mini Plane Controller versi 2 ya. Untuk link download aplikasi ini tidak ada di Google Play Store, namun seller pasti akan memberitahu di mana link Google Drive kita bisa mendownloadnya ya. Atau di deskripsi video juga saya tampilkan linknya deh, barangkali kalian hendak mencoba mendownload dan melihat-lihat ya. Oke, sebelum kita eksekusi, kita nyalakan dulu hotspotnya. Oke. Kemudian setelah hotspot nyala, kita baru hidupkan saklar dari pesawat ini. Ya, tampak ada lampu biru kedap-kedip. Ya. Nah, ini dia. Ini problem yang dihadapi untuk pemakai Sony Xperia yang Docomo ya. Ada muncul pesan error ya. Tapi kalau dari percobaan saya, pada beberapa jenis Sony Xperia, kita bisa abaikan saja. Telemetry recovered. Oke. Ini sudah terkoneksi ya. Seperti ini untuk user interface-nya. Dimana ini start untuk menyalakan mesin. Kemudian ini throttle untuk naik turunnya. Saya matikan dulu. Oke, jadi ini nanti kita ngegasnya dengan tombol yang di sebelah kiri ini. Kemudian untuk mengendalikan belok kiri belok kanannya, kita bisa lakukan dengan dua cara ya. Baik dengan menggeser ini. Begitu ini sudah start, kita bisa geser. Kemudian bisa juga kita menggunakan gravity sensor yang ada di smartphone ya. Atau istilahnya akselerator ya.
Di bagian atas ini kurang jelas ini tulisannya karena latar belakangnya abu-abu dengan hurufnya warna putih ya. Tapi di sini ada tertulis turbo, kemudian di sampingnya sport. Oke. Ini kurang jelas antara turbo dan sport bedanya apa. Tapi kita bisa coba rasakan nanti kalau di lapangan ya. Tapi kira-kira bayangan saya ini keduanya nih untuk kecepatan ini. Terus kemudian yang tombol ketiga bertuliskan lampu ya. Jadi ini untuk hidup mati lampu. Kalau di punya kita ada nggak lampu? Coba ya kita lihat. Berdampak nggak sih? Nggak ada lampu ya. Ini versi tanpa lampu ya. Jadi mungkin aplikasi pengendalinya ini bisa digunakan pada pesawat yang memiliki lampu hias ya. Kemudian yang ketiga itu dia yang saya bilang tadi, fungsi akselerometer ya. Dengan akselerometer ini untuk membelok-belokkan pesawat terbang, kita tidak perlu menggunakan tombol yang di layar, tapi kita miring-miringkan saja handphonenya ya. Oke. Kemudian dua kotak yang paling kanan ini itu hanya informasi, bukan merupakan tombol, yaitu informasi mengenai kekuatan sinyal WiFi, artinya komunikasi antara smartphone dengan pesawatnya, serta baterai dari pesawat terbang ini ya. Oke, bisa dilihat? Ya, sekarang kita coba start ya. Nah, pada saat posisi start ini kita bisa mencoba menggerakkan throttle ya. Seperti itu. Lalu untuk belok-beloknya kita pakai akselerometer ya. Jadi kalau kita belok ke kanan, belok ke kiri, seperti itu. Kalau tanpa akselerometer, coba saya matikan akselerometernya. Maka untuk membelok kiri kanannya kita gunakan slider ini ya. Oke. Kalau untuk pemula mungkin lebih enak akselerometer ya, lebih intuitif ya. Oke, jadi untuk cara mainnya kita tinggal setel aja pada suatu level throttle tertentu. Kemudian ketika dia sudah melayang kita nggak usah ubah-ubah throttle-nya. Kita tinggal atur gerakannya ke kiri atau ke kanan ya. Oke, lalu di area sebelah kanan bawah ini ada fungsi untuk trimming ya. Ini trimming untuk motor sebelah kanan. Kalau kita mau tambah, tinggal kita pencet tombol plus ini. Dia akan lebih kuat 3. Kalau kita mau kurangi, tinggal minusnya di bawahnya ya. Pun sebaliknya untuk trimming yang sebelah kiri ya. Di sini ada plus. Dan ini buat trimming minusnya ya. Oke, pada saat pertama kali coba trimming nggak usah diatur-atur dulu. Nanti kita menyesuaikan aja di lapangan. Apabila pesawat ini mempunyai kecenderungan belok ke suatu arah tertentu, kita tinggal lakukan trimming plus minus ini ya. Begitu saya rasa kita akan coba di lapangan ya. Oke, hari ini kita berada di lapangan Pabelan ya, untuk mencoba pesawat WiFi ini ya. Ini hotspotnya sudah terhubung, kita tinggal terbangin aja ya. Saya start, kemudian angkat throttle, lempar. Ini saya pasti pakai manual. Asik. Turunin lagi ketinggian, naikin lagi, iyalah tinggian. Saya biasa harus adaptasi dulu ya. Jangan jauh-jauh. Oke, saya akan ambil dulu sebentar. Saya temukan kecenderungan pesawat ini tadi terbang ke kiri terus. Maka kita coba trimming ke kanan ya. Kita tambahkan yang kanan. Oke. Tambahkan kanan berapa ya? Coba 5 deh. Ya. Kita lanjut lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Belok. Naikin gas.
Saya masih perlu belajar adaptasi dulu dengan karakteristiknya ya. Coba lagi terbang. Terbang tinggi. Jangan terlalu tinggi. Oke. Pesawat tidak terhubungi. Nah loh, nggak terhubung ini gimana nih caranya? Dia dalam sekian detik akan mati ini motornya harusnya. Kita turunin ya. Hampir masuk ke kalen. Baik, sekarang kita akan coba menggunakan akselerometer ya. Terus terang saya agak grogi atau kagok dengan manual ya. Oke, kita coba akselerometer ya. Tapi kok nggak sesuai ya? Saya belok kiri, nggak bisa belok kiri. Ini kecenderungan saat ini. Nggak bisa belok kanan. Untuk belok kirinya terlalu kuat. Oh, ini trimmingnya mesti dinaikin lagi. Sering banget ini pesawat tidak terhubung ya. Jadi idealnya mungkin butuh wifi extender. Oke lah, kita coba lagi. Saya coba tambahkan untuk trimmingnya. Coba jadi berapa ya? Coba 10 lah. Karena pesawat ini ke kiri terus maunya. Oke, kita coba lagi ya. Start. Kemudian throttle. Tetap ke kiri. Coba untuk ke kanannya harus ekstrim. Mungkin saya coba 30. Oke, kita coba lagi. Start. Saya nggak tahu ini kenapa. Apa kebalik ya konsepnya ya? Sebentar. Apa trimmingnya? Sebentar. Oh, pantas. Jadi untuk trimming adalah kebalikan dari konsep yang saya bayangkan. Jadi ini motornya yang diaktifkan. Jadi saya mau supaya pesawat ini belok ke kanan, maka untuk trimming motor kirinya yang dinaikkan. Coba saya mulai dari 10 aja deh. Ya, kita coba lagi. Biasa kalau di awal-awal percobaan pasti kita harus beradaptasi dan mempelajari karakteristiknya ya. Belok kanan, iya betul. Oke. Oke, belok kiri. Throttle-nya kegedean. Asik. Melayang dia. Oke, sip. Bisa terbang pelan ya, asik. Saya suka kalau pesawat bisa terbang pelan. Kanan, naikin lagi. Ups. Saya telat naikkan throttle ya. Jadi teman-teman, untuk pengaturan throttle itu sangat tergantung dari keadaan pesawat masing-masing ya. Ada rumput nyangkut. Oke, kita coba lagi. Sip. Pesawat tidak terhubung, hanya dalam jarak mungkin 30 meter ya. Ya ini masalah di modul wifi-nya pesawat ini ya. Nggak bisa jauh-jauh. Percobaan berikutnya kita belum bisa terbang sampai lama nih.
Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Mana tuh? Tiba-tiba angin kencang sehingga menyebabkan pesawatnya naik ke atas. Sip. Pelan-pelan. Emang untuk belajar pesawat tuh idealnya dalam kondisi minim angin ya. Dalam keadaan berangin agak bikin istilahnya kaget ya. Oke, pelan-pelan balik sini. Sip, sip, sip. Jadi kalau dalam keadaan pesawat ini di daratan, jarak jauh itu mudah tidak terhubung ya, mudah terputus. Ya, jadi demikian tadi percobaan kita menerbangkan pesawat WiFi ini. Yang terpaksa saya hentikan percobaan penerbangannya dikarenakan salah satu motor saya mati ini. Penyebabnya adalah ketika tadi menyangkut di rumput ya, terbebat oleh rumput, jadi motornya tertahan. Namun perintah di remote-nya masih memerintahkan motornya untuk terus bekerja ya, sehingga mungkin terbakar ya. Nanti saya akan cek lagi. Namun demikian, dari beberapa kali percobaan penerbangan tadi, saya menilai yang pertama untuk desain aerodinamicsnya ini kurang baik ya, karena secara default dia terlalu cenderung ke kiri. Kemudian kedua, masalah koneksi WiFi-nya, dia mengharuskan smartphone yang menjadi hotspot ya. Itu kurang user friendly kalau menurut saya. Sebaiknya untuk kedepannya bisa dibuat supaya yang menjadi hotspot adalah di pesawatnya. Kemudian masalah ketiga saya rasakan juga karena ini modul WiFi-nya kemungkinan menggunakan ESP8266 ya. Untuk jarak WiFi-nya itu tidak bisa terlalu jauh ya. Saya tadi beberapa kali mengalami lost connect ya, artinya kehilangan sinyal terus ya. Namun apakah ini layak untuk dibeli? Saya rasa dengan harga yang hanya di bawah 150 ribuan ini masih layak dibeli ya. Namun kalau sudah di atas 150, saya menyarankan lebih baik membeli yang menggunakan remote control ya, bukan menggunakan smartphone ya. Untuk link pembelian silakan cek di deskripsi video ya. Terima kasih sudah menyaksikannya dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon maaf.